Bahwa yang kami tahu bahwa di Kabupaten Subang itu ada Perda nomor 2 dan 2010 dan Perbub nomor 14 tahun 2014 yang berkenaan tentang sistem pendidikan di Kabupaten Subang dan wajib belajar madrasah diniyah untuk sekolah dasar. Kemudian saat terbit Perda dan Perbub, bagaimana itu implementasinya pemerintah terhadap teman-teman di pengelola MD melalui FDKT mungkin ya? Ya. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast. Oke. Saya Dedang Metro. Kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat bersama narasumber para pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPC Kabupaten Subang. Di sebelah kiri saya yaitu Pak Agus Rahayu sebagai selaku Ketua DPC FKDT Kabupaten Subang. Lanjut Pak. Bersama saya Abu Bakar Siddiq sebagai Sekretaris DPC FKDT Kabupaten Subang. Lanjut Pak. Saya Jaja, kebetulan di bagian seksi UDAN, Usaha dan Dana. Demikian. Saya sendiri Endang Saifullah SPD, bertindak sebagai bendum atau bendahara umum. Terima kasih. Saya sendiri Ridwan Paridesha alias Ki Bentar selaku Kabid Keamanan atau bahasa lain Ketua Laskar DPC FKDT Kabupaten Subang. Saya sendiri sebagai penasehat di DPC FKDT Kabupaten Subang. Nama S. Sobarna. Terima kasih. Terima kasih, kabar sehat selalu ya Pak. Mungkin pertama kali saya ke Ketua, Pak Agus. Ini beberapa bulan kemarin sempat mencuat ini dari teman-teman kalangan aktivis agama di Kabupaten Subang. Di mana menjelang PPDB 2024, ada aspirasi, ada sebuah harapan bahwa MD, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, katanya tidak terakomodir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kaitan dengan masalah persyaratan umum untuk masuk PPDB 2024 masuk SMP ya. Betul. Benar nggak ini? Kira-kira apa sih persoalannya nih? Ketua. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Dadang yang telah berkenan bersilaturahmi dengan kami. Tentunya saya ini sangat bahagia sekali. Baik, tentunya dengan adanya PPDB untuk jenjang ke SMP, kami dari FKDT tentunya adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Tentunya bahwa Madrasah Diniyah ini adalah sebagai pelengkap pembelajaran pendidikan agama sebagai penyempurna pendidikan agama Islam yang ada di sekolah. Disebutnya lembaga non formal ya? Ya, lembaga non formal. Maka dalam hal ini tentunya kami dari DPC FKDT Kabupaten Subang dengan adanya terbitnya surat edaran terkait PPDB untuk masuk ke jenjang sekolah SMP dalam Juknis, di situ ketika saya lihat memang tidak ada dan tidak masuk di dalam persyaratan umum, tentunya menyangkut masalah ijazah diniyah. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan besar bagi kami, bahwa yang kami tahu bahwa di Kabupaten Subang itu ada Perda nomor 2 dan 2010 dan Perbub nomor 14 tahun 2014 yang berkenaan tentang sistem pendidikan di Kabupaten Subang dan wajib belajar madrasah diniyah untuk sekolah dasar. Oh, dalam Perda dan Perbub itu fokus terhadap ada kewajiban untuk bersekolah di madrasah diniyah. Kemudian MD ini lahir tahun berapa? Untuk madrasah diniyah ini lahir bahwa perkembangan madrasah diniyah pada saat itu memang muncul adalah
sebuah pendidikan formal pada saat itu di tahun 84 ya, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Pak, Ya, sebetulnya. Nah, lahirnya Madrasah Diniyah adalah merupakan bentuk lanjutan dari pendidikan formal. Pada saat itu ada Madrasah Ibtidaiyah yang dimana Madrasah Ibtidaiyah ini menjadi pendidikan formal, sehingga banyak siswa yang akhirnya yang tidak masuk ke MI karena itu sama sederajat dengan sekolah dasar, dengan waktu pembelajarannya sama di pagi, maka di sore harinya ada pendidikan yang kita buka dengan pendidikan formal yang pada prinsipnya sama dengan pembelajaran di MI, yaitu dengan adanya Madrasah Diniyah. Iya, iya. Kalau bicara visi dan misi, ketika Madrasah Diniyah ini artinya madrasah keagamaan. Ya, Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah. Keagamaan kan ya, Betul. Pak? Sebuah ilustrasi, kalau bicara sebuah ilustrasi di mana bahwa sekarang di era digital, mungkin ada visi lain di balik bagaimana Madrasah Diniyah ini harus benar-benar disupport oleh pemerintah kaitan dengan masalah membangun karakter anak-anak bangsa, khususnya di bidang agama mungkin ya. Pada prinsipnya bahwa Madrasah Diniyah hadir di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang bergerak di dalam pendidikan agama dan keagamaan. Bahwa terlebih bahwa Madrasah Diniyah takmiliyah awal ini adalah sebagai penyempurna pendidikan agama Islam yang ada di pendidikan formal. Yang mana kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam yang ada di sekolah formal, terutama di sekolah dasar, itu hanya 4 jam tatap muka anak dalam 1 minggu. Maka dalam ini sangat berkewajiban dan kami merasa terpanggil. Maka ini perlu adanya penambahan sebagai penyempurnaan dari pendidikan agama Islam dengan hadirnya Madrasah Diniyah. Iya. Maka Madrasah Diniyah hadir di lingkungan, hadir di tengah-tengah masyarakat adalah salah satu bentuk jawaban dari kepedulian kami atas pentingnya pendidikan agama dan keagamaan. Maka tiada lain bahwa hadirnya Madrasah Diniyah di tengah masyarakat adalah salah satu juga merupakan garda terdepan dalam rangka membangun karakter anak-anak, sehingga anak-anak kita dalam memahami pemahaman keagamaan, terutama dalam pembentukan karakter akhlakul karimah, sehingga bisa dibangun di Madrasah Diniyah. Kalau bicara jumlah 2024 sekarang, bicara 2023, 2024, berapa jumlah murid MD ini Kabupaten Subang? Jumlah diniyah yang ada di bawah naungan FKDT yang kami catat itu hampir 852 madrasah diniyah. 852 madrasah Diniyah yang tersebar di Kabupaten Subang di 30 kecamatan. Secara catat dari data emis yang ada di Kemenag itu hampir 1.000 lebih, Kang. Untuk jumlah siswa yang tercatat di data kami itu kurang lebih hampir 40.000 siswa madrasah diniyah. 40.000 dari keseluruhan madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Subang. Tapi data ini yang kami anggap yang sebaran siswa di seluruh kecamatan ini masih tidak imbang dengan adanya jumlah siswa yang ada di sekolah dasar. Selama ini MD sendiri ada perhatian dari pemerintah nggak tentang support anggaran? Selama ini ada nggak? Kami tentunya DPC Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemerintah daerah dari tahun 2016 pada saat itu kami telah menerima perhatian pemerintah, alhamdulillah berupa bentuk insentif guru diniyah, yang sampai saat ini alhamdulillah kami terima. Hanya insentif guru diniyah. Ya, kalau misalkan bicara tadi di PPDB tidak dicantumkan persyaratan umum ijazah, misalkan MD, berdampak nggak kepada kuantitas? Nah tentu ini Pak, yang jadi polemik bagi kami dan menjadi satu kekecewaan bagi kami. Yang pada prinsipnya ketika hadirnya Perda dan Perbub ini merupakan salah satu kewajiban di mana kami merasa menunjang dengan siswa untuk masuk ke diniyah. Tapi pada kenyataannya tidak
optimalisasi dari Perda dan realisasi dari Perda Perbub ini sehingga menganggap bahwa madrasah diniyah mungkin kurang diperhatikan dan dianggap tidak perlu. Yang pada akhirnya imbas dari PPDB yang tidak mencantumkan dalam persyaratan umum dengan harus melengkapi adanya ijazah, imbas kepada siswa-siswa yang ada di sekolah dasar enggan berminat untuk madrasah diniyah. Ini yang menjadi kekhawatiran. Jadi ancaman gulung tikar mungkin. Iya, lembaga non formal semacam MD ini. Betul. Ketika tidak diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Subang. Ya, solusinya seperti apa nih harusnya? Tentunya harapan besar kami dengan adanya Perda dan Perbub ini sebetulnya ini adalah sebuah regulasi yang dimana memang harus dioptimalisasikan, disosialisasikan, terlebih untuk direalisasikan ke bawah sehingga bagaimana didorong oleh pemerintah daerah terutama Disnik dalam hal ini dan juga Kementerian Agama bagaimana bahwa kewajiban untuk belajar di madrasah diniyah menjadikan salah satu wajib ya untuk belajar diniyah dan menjadikan salah satu syarat masuk ke jenjang selanjutnya baik ke SMP maupun ke MTS harus melampirkan ijazah. Ya, dan sebetulnya mungkin ketika bicara historis bahwa teman-teman pengelola pendidikan MD ini kan pemikirannya bukan profit oriented ya, Betul. tapi semata-mata hanya sebuah ibadah. Bagaimana mencetak anak-anak bangsa dari mulai usia kecil punya fundament agama, kan gitu. Nah, kemudian saat terbit Perda dan Perbum, bagaimana itu implementasinya pemerintah terhadap teman-teman pengelola MD melalui FDKT mungkin ya? Gimana implementasinya kira-kira saat itu? Memang yang dirasakan kami sebetulnya kami sambut baik ya. Bahkan itu menjadikan salah satu artinya tantangan juga buat kami ya dengan adanya Perda dan Perbub bahwa pengelolaan madrasah diniyah kami harus betul-betul juga gitu kan. Tapi terlebih bahwa dengan adanya Perda dan Perbub ini kami harapkan pemerintah juga bukan hanya sekedar tinggal diam begitu saja, tapi bagaimana perhatian mendorong dengan Perda dan Perbub ini mewajibkan siswa SD untuk bisa masuk ke madrasah diniyah. Yang pada akhirnya ini merupakan salah satu jawaban terutama bagi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama. Kebayang nggak kalau misalkan ketika ini tidak diadopsi, tidak diperhatikan Perda dan Perbub kaitan dengan adanya persyaratan umum ya, karena kita tahu bahwa pendidikan agama merupakan hal yang sangat-sangat penting bagaimana mencetak anak-anak bangsa berperilaku berbudi pekerti yang baik. Kan kebayang nggak sama ketua ketika ini MD-nya bubar? Tentunya ini adalah salah satu kiamat ya. Kenapa saya katakan kiamat moral anak-anak bangsa? Ya, kita lihat kenyataan fakta di lapangan. Apalagi terlebih dengan era globalisasi, dengan adanya gadget, termasuk gadget ini kalau ketua Laskar Diniyah bilang ini adalah setan gepeng gitu kan. Ya kita tidak bisa menafikan ya. Bagi anak-anak kecil setingkat TK saja, ini semuanya sudah megang yang namanya gadget. Apalah jadinya ketika anak-anak kita dibiarkan begitu saja, terlebih tidak ada perhatian untuk didorong ke dalam pembelajaran pendidikan agama. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang, kenakalan remaja di mana-mana, tawuran di mana-mana. Maka saya yakin dengan hadirnya madrasah diniyah di tengah-tengah masyarakat ini adalah salah satu jawaban garda terdepan untuk sedikit meminimalisir hal-hal yang sifatnya negatif. Coba bayangkan ketika anak belajar di sekolah dasar dari rentang waktu dari jam 7 masuk pulang jam 12. Ketika anak pulang dari jam 1 sampai ke jam 6, ketika tidak ada sebuah kegiatan pembelajaran yang lain, kita tahu anak mau seperti apa. Maka disinilah hadir madrasah diniyah untuk menjawab, membantu para terutama orang tua, kekhawatiran orang tua. Maka dengan hadir madrasah diniyah minimal bisa meminimalisir anak-anak untuk berbuat yang tidak baik. Minimal madrasah diniyah kita
untuk kegiatan belajar mengajar masuk dari jam 1 Kang sampai Iya. jam 4 sore. Iya. Minimal ada rentang waktu untuk anak tidak bermain sembarangan. Betul, betul. Itu mungkin jadi saya rasa tentunya kalau ini tidak betul-betul menjadi perhatian serius dari semua lembaga ataupun instansi terkait terhadap pentingnya pendidikan madrasah diniyah di Kabupaten Subang khususnya, wal akhir mungkin akan terjadi bagaimana 5 tahun 10 tahun ke belakang Subang ke depan akan terjadi apa? Krisis moral ya anak-anak. Termasuk krisis moral. Terlebih kita tahu bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Subang dengan berdirinya pabrik-pabrik di Pantura, mungkin persaingan, mungkin orang tua yang lebih sibuk dengan mengedepankan kepentingan hanya bersifat materi, yang pada akhirnya anak terlantar, ditinggal di rumah. Nah ini mungkin ini menjadi kekhawatiran kami ketika pemerintah tidak serius dengan adanya Perda dan Perbub ini, tidak dioptimalisasikan, tidak direalisasikan. Kalau komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang sendiri seperti apa ini menyangkut masalah MD ini? Kebetulan kami mencoba bagaimanapun bahwa Dinas Pendidikan termasuk juga Kemendag adalah orang tua kami, Kang ya. Karena beliau-beliau ini adalah sebetulnya adalah kami merupakan bagian dari pengelola pendidikan dalam rangka bagaimana mencetak anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, dalam hal ini dalam mendidik anak-anak. Pada prinsipnya bahwa kami mencoba untuk tetap berkomunikasi baik ya dengan Dinas Pendidikan ataupun Kemenag. Terlebih kami mencoba bagaimana adanya kolaborasi, bahwa madrasah diniyah ini adalah merupakan pendidikan non formal yang mana di dalamnya untuk memenuhi kepentingan pendidikan formal. Maka dari itu saya mencoba berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan pada saat itu. Saya mencoba pada tahun-tahun ke belakang kami mencoba adanya SKB ya, surat keputusan bersama, di mana tertuang di dalamnya bahwa bagaimana kita dorong anak-anak yang ada di sekolah dasar minimalnya untuk bisa masuk ke madrasah diniyah. Dan itu juga kami mencoba bagi anak-anak yang memang tidak bisa masuk ke madrasah diniyah dengan alasan bahwa di lingkungan tidak ada MD, kita mencoba juga adanya akselerasi, Pak. Dan alhamdulillah itu kita udah coba komunikasikan. Tapi tadi mungkin saya juga tidak tahu seperti apa yang diharapkan gitu ya. Sehingga kadang-kadang di PPDB ini menjadi muncul lagi polemik bagi kami, Pak. Ya, ketika di PPDB dalam persyaratan umum tidak mencantumkan adanya syarat untuk mencantumkan ijazah diniyah menjadi salah satu syarat untuk masuknya ke SMP maupun ke MTS. Oke. Kemudian barangkali ada sesepuh Pak Haji, ya, yang kita tahu bahwa Pak Haji ada sesepuh. Mungkin bisa diilustrasikan Pak Haji kaitan dengan begitu pentingnya ini anak-anak kita, gitu kan, untuk bersekolah lanjutan harus memiliki fondamen agama yang kuat melalui pendidikan non formal, kan itu ya. Seperti apa nih Pak Haji? Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya madrasah diniyah atau lebih panjangnya lagi MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, yang awaliyah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional. Karena di dalam Sisdiknas sudah ada juga bagian tentang pendidikan keagamaan. Kemudian dirahasiakan dengan PP 55 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Maka di Kabupaten Subang dengan lahirnya Perda nomor 2 tahun 2010 dan Perbub
nomor 2014, maka menurut kami sudah dianggap lengkap sebagai naungan hukum Ya, iya. bagi penyelenggaraan pendidikan dinia. Hmm. Walaupun sisi lain mungkin ada hal yang sedikit mungkin bersinggungan, Ya. tapi insya Allah tidak kontradiktif, Ya. mungkin saling melengkapi. Ya paling tidak mungkin semata-mata berdirinya MD ini bukan profit oriented kan gitu, Insya Allah. membantu pemerintah dalam hal mencetak anak bangsa yang memiliki budi pekerti yang baik, fondasi agama yang baik kan gitu, kan seperti itu. Rekan sekalian, memang banyak atau ada hal yang sering muncul di guru madrasah dengan bahasa yang mungkin agak sedikit emosi. Katanya, wah Pak ijazah nggak laku. Oh. Artinya ada orang tua yang nggak nebus ijazahnya. Dan juga mungkin di SMP nggak dicantumkan sebagai kewajiban melampirkan. Ya, Sehingga bagi penyelenggara ya sedikit emosi Pak. ya, Ya artinya capek-capek mau atau ngadidik merangkap anak-anak, Ya. tapi ijazahnya tidak berlaku. Karena Hmm. Perda PB sudah menyatakan seperti itu. Maka mungkin ada sedikit frustasi, tapi ya kecewaan misalnya gitu. Ya. Tapi ketika saya katakan, udahlah kan kita pun mendirikan madrasah bukan untuk itu ujungnya. Kita adalah merupakan bagian penyampaian risalah agama kepada umat dan kepada anak khususnya. Maka tidak perlu ada keluh kesah. Adapun misalkan sisi lain tidak berlakuannya tentang ijazah itu hal yang lain. Dan mungkin itu adalah kewenangan para pejabat mungkin yang berkaitan dengan itu. Tapi kita tidak akan mundur, tidak akan bubar karena tidak berlaku ijazah. Hanya akan bakal terus kita bergulir untuk melaksanakan kegiatan di madrasah. Walaupun ijazahnya hari ini ada yang kurang diperhatikan. Tapi insya Allah tidak akan bubar. Dan memang kami bukan karena ingin ijazahnya laku, tapi karena memang tuntutan kami untuk beribadah melalui pendidikan itu Pak. Itu menawi. Ya paling tidak bahwa memiliki sebuah cita-cita yang mulia lah bagaimana membantu pemerintah mencetak anak-anak bangsa gitu ya, Ya. yang memiliki fondamen agama yang kuat. Kan Ya, gitu. jadi memang Tapi paling tidak mohon maaf, paling tidak lebih sempurna lagi ketika ada cita-cita mulia ini oleh pemerintah ya, ditunjang. disupport, ditunjang. Ya. Gitu ya, lagi. Ya betul. Memang yang mungkin lebih lengkap ketika kita berupaya mendidik anak kita, kemudian kita memproduksi ijazah dan kemudian didorong oleh pemerintahan dan diberlakukan itu sangat lebih lengkap. Ya. Kenapa? Karena memberikan motivasi buat anak, bagi kesemuanya anak juga untuk lebih semangat bersekolah ke madrasah karena ada harapan ke depan dan mungkin ada tuntutan ke depan harus menyelesaikan ijazah itu barangkali. Iya. Kalau sikap Kemendag sendiri dengan adanya Perda sudah terbit, yang korelasi dengan MD ya, Perbub sudah terbit Ketua. Kemudian ketika 2023 dikabarkan pesertaan umum untuk masuk SMP tidak disantumkan. Nah, sikap Kemendag dalam hal ini sudahkah seperti apa ini? Itu barangkali kewenangan Kemenag barangkali itu. Tapi bagaimanapun tentunya Kemenag sangat berharap juga. Berharap juga bahwa ijazah madrasah baik masuk ke sanawiyah maupun ke SMP diberlakukan sebagai syarat pendamping dengan ijazah SD. Iya. Karena ini lengkap lah kalau memang instansi terkait Diknas maupun Kemenag juga mendorong untuk itu, maka memberikan support pada penyelenggara dinia akan lebih semangat lagi Pak Ketua. Atau mungkin Pak pengurus yang lain di bidang yang sama, Pak, gimana ini kira-kira pendapat? Sebagai tambahan wabil khusus dari input atau pemikiran saya, keberadaan diniyah di Kabupaten Subang ini adalah sebagai suplemen tambahan pendidikan keagamaan wabil khusus yang ada di SD dan di MI. Kenapa? Ya ketika berbicara normatif masalah hukum, kita secara mayoritasnya umat Islam sudah pada apal walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa pendidikan akhirat itu lebih utama daripada pendidikan duniawi. Nah, cuman karena sistem daripada aturan di dunia itu harus ada curat-coret,
Saya adalah salah satu tim perumus Perda di tahun 2010 itu merumuskan bagaimana membuat suatu aturan untuk warga masyarakat Subang yang belum sadar tentang pendidikan Ya, agama, pentingnya pendidikan agama. agama sehingga melihat ada surat coretnya. Maka tim 9 inilah kami berkumpul di Jalan Segak Bumi Hayu sekian malam merumuskan Perda Dinah ini dan alhamdulillah udah gol. Artinya untuk apa? Untuk jadi pendorong, Ya, ya. tidak berbicara ikhlas dan tidak ikhlasnya usut warga masyarakat Subang tentang memasukkan istilahnya apa anaknya ke diniyah. Yang penting anak-anak di Subang, ya ini anak-anak di SD atau MI di Subang itu masuk ke diniyah gitu kan dengan adanya aturan Perda dan Perbum. Nah, inilah yang menjadi polemik wabil khusus di kita di rekan-rekan DPC, kurang optimalnya realisasi atau memasyarakatkan Perda di dinas-dinas terkait, sehingga dari tahun ke tahun itu saya baca di PPDB itu tidak ada kata-kata kalimat lampiran ijazah diniyah. Yang diharapkan itu ada sehingga bisa dibaca oleh warga Kabupaten Subang gitu intinya. Betul, Nah, betul. sehingga kami mengajukan katakanlah qaidah kullu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, sehingga ketika ini ada aturan yang aturan ini mau tidak mau harus dilaksanakan, mesti mereka itu warga masyarakat Subang memasukkan anaknya ke diniyah. Ya, alhamdulillah sebagaimana yang dibilang oleh ketua tadi dari sudut pandang atau lirikan daripada pemerintah daerah udah ada gitu kan dengan walaupun baru tersentuh kepada guru diniyahnya. Ya istilah IGD intensif guru diniyah, dan itu pun bukan tujuan istilahnya kami guru diniyah gitu kan. Artinya walaupun tidak ada juga katakan tetap kami akan semangat sebagai guru diniyah. Itu sebagai ya bisyarah lah, penghubungah gitulah istilah wabil khusus perhatian pemerintah daerah terhadap diniyah gitu kan yang diwadahi dengan forum komunikasi diniyah takmilah. Itu intinya. Artinya menuntut istilah realisasi dari perda tersebut gitu. Naon sih aya perda itu diamalkeun mah gitu intinya malah kan gitu. Yang lainnya barangkali Pak ada tambahan, Pak. Dari sisi apa kira-kira? Terima kasih. Saya menambahkan dari ketua dan rekan yang lainnya tentang keberadaan diniyah. Tentunya kalau kita menyadari posisi kita, sudut pandang kita dari sisi agama, bahwa undang-undang falsafah negara sudah mengamanatkan agama itu diawalkan ya. Pengakuan atas berkat rahmat Allah itu bagian dari bentuk bahwa dia merasa beragama kan. Sehingga pada artinya agama harus lebih utamakan. Karena sebenarnya pendidikan yang itu buah atau pengembangan dari agama. Nah, sehingga ketika dalam baru-baru ini ada berita yang tidak mencantumkan dalam PPDB ijazah diniyah tidak dicantumkan dalam satu persyaratan meskipun tahap umum, seolah kami yang sebagai pelaku di madrasah diniyah ya merasa iya gitu. Padahal tadi gitu ya. Meskipun pada awalnya secara Perbub dan Perda saja itu sudah luar biasa. Pemerintah sudah memperhatikan. Artinya sudah mendukung harapan kami. Adapun insentif yang ya kalaupun baru sedikit alhamdulillah sudah dapat kami rasakan. Bentuk perhatian walaupun Bentuk perhatian ya. KDD sudah kami terima alhamdulillah. Tentunya yang lebih diharapkan kami adalah dukungan. Sehingga biasanya kan kita masyarakat kalau dari atas yang menghimbau itu bawah akan cepat merespon. Tidak sama dengan umpamanya kita yang di madrasah menyuarakan seolah dari bawah. Dari pelaku mengharapkan anak untuk sekolah di madrasah diniyah. Dibanding dengan yang menghimbauan dari atas, katakan dari pemerintah dalam hal ini, itu akan lebih kuat tentunya dari pemerintah. Nah, artinya
kami sangat berharap himbauan itu diperkuat dengan membuktikan, katakan umpamanya dari pihak Pemda itu mengedarkan umpamanya ke dalam yang bersangkutan, berarti Disdik ya, dalam membuat surat edaran atas perintah Bupati umpamanya, sehingga seluruh pemangku kebijakan terutama di bidang pendidikan bisa merespon harapan kami. Dan sebenarnya bukan harapan kami sebagai pelaku madrasah, tapi harapan semuanya warga sebagai umat Islam terutama. Itu kan. Itu dan mungkin kalau di situ, kalau kita mengartikan dari madrasah diniyah itu kan agama kalau bahasa kita ya. Madrasah itu sekolah, diniyah agama. Yang dulu kita kenal, saya juga termasuk alumni, saya kira Pak penasehat juga sama. Kalau orang tua dulu tuh sama, sekolah agama istilahnya. Cuma dikembangkan menjadi madrasah diniyah. Itu mungkin tambahnya. Jadi kalau kembali kepada kesadaran kita sebagai posisi di agama Islam, mestinya menempatkan pendidikan agama di paling teratas. Dalam hal ini pemerintah dengan sebagai pemangku kebijakan akan lebih tepat ketika ijazah madrasah diniyah dilampirkan menjadi salah satu persyaratan meskipun di umum. Persyaratan untuk masuk ke jenjang pendidikan lanjutan, baik itu ke SMP ataupun ke madrasah sanawiyah. Mungkin kalau SMP itu Disdik ya, di dinas pendidikan. Kalau di keagamaan itu bagian Sanawiyah. Iya, Penmad. Kalau di Kemenag itu ada Penmad yang membawahi dari mulai RA, MI, MTS, MA. Kalau di tingkat sanawiyah persyaratan umum dicantumkan itu sama, dicantumkan kalau di lingkungan mestinya iya agama. dicantumkan ya. Enggak, sekarang 2024 yang diketahui oleh teman-teman pengurus MDKT. Untuk masuk di sanawiyah ada persyaratan umum? Karena ini kan dinas sektoral ke dinas pendidikan. Saya tahu kalau dari Penmad, dari Kementerian Agama memang belum mengeluarkan juknis dalam PPDB, Pak. Jadi kami belum tahu. Tapi yang jelas memang kami dorong untuk harus ada. Iya. Ya, tapi minimal Kemenag itu yang paling garda terdepan harusnya membuat sebuah regulasi persyaratan umum PPDB. Nanti kan Disdik juga tanya, Kemenag juga tidak menerbitkan, kan gitu. Kemenag aja tidak menerbitkan, apalagi kami di dinas sektoral. Barangkali ini Kak Ketua yang terakhir, apa harapan dan saran kepada pemerintah Kabupaten Subang dalam ini? Apa kira-kira kaitan dengan masalah MD jelang PPDB? Tentunya kami sangat berterima kasih ya, terutama atas perhatian dari pemerintah daerah terhadap kami, dan terlebih ada perhatian insentif. Dan lebih lagi kami yang harapkan bahwa bagaimana bahwa regulasi dari Perda dan Perbub ini bisa dioptimalisasikan sehingga pada akhirnya siswa-siswi yang ada di sekolah dasar bisa untuk ikut belajar di madrasah diniyah dan menjadikan ijazah madrasah diniyah menjadikan salah satu syarat untuk masuk ke jenjang selanjutnya baik SMP dan MTS, walaupun itu masuk dalam PPDB dalam persyaratan umum. Yang pada akhirnya insya Allah mungkin madrasah diniyah termasuk siswa-siswi akan termotivasi untuk masuk belajar di madrasah diniyah. Dan mungkin marwah atau ruh MD ini semata-mata cuma satu, membentuk karakter budi pekerti dan moral yang baik, kan gitu? Yang tentunya mungkin kalau kita tahu bagaimana dalam Perbub nomor 31 bahwa salah satu tujuan dari wajibnya belajar di madrasah diniyah adalah merupakan salah satu tujuan nasional bagaimana kita mencetak anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang beriman, yang bertakwa, terlebih menjadi anak-anak yang berbudi pekerti. Itu adalah merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional. Ya, harapan ke PJ Bupati Subang nih, gimana nih? Terakhir. Nah, tentunya harapan kami dari DPC Kabupaten Subang, terlebih kami adalah merupakan bagian dari bagaimana membangun
Kabupaten Subang dalam rangka mencetak generasi bangsa tadi, bagaimana menjadikan Subang ini menjadi Subang yang beragamis ya, religius, dan Subang Jawara, tentunya Subang bersatu. Subang hiji sekarang. Subang hiji ya. Nah, tentunya harapan kami bahwa kepada pemerintah daerah, terutama Pak PJ Bupati, kalau bisa mohon untuk adanya surat edaran, terlebih kepada sekolah-sekolah formal, sehingga menjadi salah satu kewajiban dan antusias untuk menyekolahkan para orang tua untuk masuk ke menyekolahkan ke madrasah diniyah. Dan sekolah non formal juga. Termasuk sekolah non formal. Ya, semacam MD itu ya. Iya, terutama MTS ya. Nah, kalau madrasah diniyah jelas itu kalau pendidikan non formal. Dan seterusnya harapan besar dari kami dari DPC Kabupaten Subang, tentunya selain kami juga bersyukur adanya insentif yang mudah-mudahan ke depannya ada perhatian pemerintah terhadap kami, terutama dalam hal bagaimana sarana dan prasarana yang memang kami rasakan selama ini bahwa madrasah diniyah belum bisa belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap siswa-siswi yang ada di madrasah diniyah kami. Oke, baik. Ada lagi Pak? Cukup. Pak? Sekian? Oke. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada. Kita ketemu kembali di segmen podcast yang lain bersama siap.